Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dia Nurul Fadilah dengan NIM 2481070038 kelas PGMI 3B akan menjawab soal UTS kajian IPA. Jawaban nomor 1. Sebagai calon guru, saya akan memanfaatkan kegiatan observasi di halaman sekolah untuk menjelaskan keanekaragaman hayati tingkat jenis atau spesies. Siswa diajak membandingkan ciri-ciri makhluk hidup yang ditemukan seperti semut, rumput, capung, bunga kertas, cacing, dan jamur. Dari pengamatan itu, siswa belajar bahwa setiap makhluk hidup memiliki bentuk, warna, dan cara hidup berbeda sehingga termasuk dalam spesies yang berbeda. Adapun urutan makhluk hidup tersebut dari jumlah spesies terbanyak hingga tersedikit di dunia adalah jamur lebih dari 140.000 spesies, semut kurang lebih 20.000 spesies, rumput kurang lebih 10.000 spesies, capung 6.000 spesies, cacing 7.000 spesies, dan bunga kertas kurang lebih 18 spesies. Jamur memiliki keanekaragaman paling tinggi secara global, sedangkan bunga kertas paling sedikit karena termasuk tumbuhan hias dengan variasi terbatas. Nah, melalui kegiatan ini, siswa juga belajar menumbuhkan rasa ingin tahu dan kepedulian terhadap lingkungan sekitar mereka. Untuk jawaban nomor 2, tanaman lidah mertua atau Sansevieria memiliki daun tebal, keras, dan berdaging yang berfungsi untuk menyimpan air sehingga mampu beradaptasi di lingkungan kering atau dengan ketersediaan air terbatas. Struktur daunnya yang tebal dilapisi kultikultura lilin untuk mengurangi penguapan sehingga efisien dalam mempertahankan air. Nah, sebaliknya, kalau tanaman bayam atau Amaratus memiliki daun yang tebal dan tipis, cocok untuk lingkungan lembab dan cukup air. Daun tipis ini memudahkan proses fotosintesis dan transpirasi karena pertukaran gas secara berlangsung dengan cepat. Jadi kesimpulannya, tanaman lidah mertua lebih efisien dalam menyimpan air karena memiliki daun yang tebal, jaringan penyimpanan air, dan lapisan kultikultura lebih tebal yang mencegah kehilangan air akibat penguapan, sedangkan daun bayam tidak memiliki struktur penyimpanan air yang menonjol. Jawaban nomor 3. Burung elang memiliki kaki kuat dan bercakar tajam atau mencengkram yang berfungsi untuk menangkap dan mencengkram mangsa, seperti tikus atau ayam. Struktur ini sangat sesuai dengan lingkungan darat dan gaya hidup sebagai pemangsa. Lalu, burung itik memiliki kaki berselaput, berfungsi sebagai alat renang yang efisien di perairan dan membantu mendorong tubuh saat berenang mencari makanan di air. Sedangkan untuk burung pelatuk memiliki kaki yang memanjang dan runcing, dengan 2 jari menangkap ke depan dan 2 ke belakang. Berguna untuk memanjat batang pohon dan menempel kuat saat memantuk kayu untuk mencari serangga. Nah, jika seekor elang memiliki kaki yang berselaput seperti itik, maka elang akan kesulitan mencengkram dan menangkap mangsanya. Ia tidak dapat berburu dengan efektif karena kaki berselaput itu tidak kuat mencengkram sehingga mengganggu kemampuan bertahan hidupnya sebagai hewan pemangsa di darat dan di udara. Jawaban nomor 4. Peristiwa blooming alga di danau merupakan gangguan keseimbangan ekosistem yang dapat dijelaskan melalui konsep rantai makanan dan daur materi. Awalnya, daun memiliki rantai makanan seimbang. Yang pertama, fitoplankton, lalu ikan kecil, ikan besar, dan burung air. Namun, kelebihan unsur hara seperti nitrat dan fosfat dari pupuk, limbah, atau deterjen menyebabkan alga tumbuh berlebihan. Alga yang menutupi permukaan air menghambat cahaya matahari, menurunkan kadar oksigen, dan mengganggu fotosintesis organisme air lainnya. Ketika alga mati, bakteri pengurai memanfaatkan banyak oksigen untuk menguraikannya, sehingga terjadi hipoksia atau kekurangan oksigen. Jawaban nomor 5. Keuntungan ekonomi jangka pendek dari mengubah hutan mangrove menjadi tambak udang adalah meningkatnya pendapatan masyarakat dan lapangan kerja baru, karena hasil panen udang memiliki nilai jual yang tinggi.
Namun, kerugian ekologis jangka panjangnya jauh lebih besar, seperti hilangnya habitat biota laut, abrasi pantai meningkat, dan berkurangnya penyerapan karbon, serta rusaknya rantai makanan pesisir. Sebagai strategis kompromi, pemerintah dapat menerapkan sistem silvofishery, yaitu tambak udang yang dipadukan dengan pelestarian mangrove. Dalam sistem ini, sebagian area tetap ditanami mangrove, sementara sebagian lain digunakan untuk budidaya udang secara ramah lingkungan. Nah, strategi ini lebih berkelanjutan karena tetap menjaga fungsi ekologis mangrove seperti mencegah abrasi dan menjaga kualitas air, sekaligus memberi keuntungan ekonomi bagi masyarakat melalui panen udang dan hasil ekosistem lainnya. Jawaban nomor 6. Analogi atau perumpamaan sederhana untuk siswa SDMI. Analogi rumah cadangan atau gudang benih. Nah, caranya para siswa disuruh membayangkan usus kita seperti sebuah taman sekolah yang dipenuhi tumbuhan, atau bisa digantikan dengan bakteri baik. Appendix adalah gudang benih kecil di sudut taman. Kalau badai datang dan banyak tanaman hilang dari gudang benih itu, kita, para guru dan siswa bisa menanam kembali hingga tanaman kembali hijau. Jadi, appendix menyimpan cadangan atau bakteri baik supaya usus bisa pulih dengan cepat setelah sakit. Langkah terakhirnya, guru menjelaskan kesimpulannya kepada anak-anak, yaitu anak-anak, appendix bukanlah bagian yang tidak berguna. Ia membantu menyimpan bakteri baik sebagai cadangan. Kalau perut kita pernah sakit parah sampai banyak bakteri baik hilang, appendix membantu mengembalikannya supaya kita cepat sembuh. Jawaban nomor 7. Andi kemungkinan lebih sulit mematikan lilin dibandingkan Budi karena kapasitas vital paru-paru lebih kecil. Kapasitas vital paru-paru dipengaruhi oleh tinggi badan, usia, jenis kelamin, dan kebugaran. Orang yang lebih tinggi, seperti Budi, memiliki rongga dada dan paru-paru lebih besar sehingga dapat mengeluarkan udara dengan volume dan tekanan lebih besar. Oleh karena itu, Budi lebih mudah mematikan lilin dibandingkan Andi. Jawaban nomor 8. Pertama, kita bikin diagram jaring-jaring makanan. Mulai dari tanaman kacang-kacangan yang kemudian dimakan ulat bulu yang kemudian dimakan burung pipit. Lalu ulat bulu dimakan laba-laba, laba-laba dimakan burung pipit. Nah, analisisnya, jika populasi ulat bulu berkurang drastis akibat penyemprotan insektisida, maka burung pipit dan laba-laba akan kehilangan sebagian sumber makanannya. Akibatnya, populasi burung pipit dan laba-laba akan menurun karena kekurangan makanan. Begitu juga sebaliknya, tanaman kacang-kacangan akan bertambah subur karena tekanan dari pemakan daun atau ulat bulu yang berkurang. Perubahan ini menunjukkan bahwa setiap organisme dalam ekosistem saling bergantung melalui hubungan makan-dimakan. Jika satu populasi berubah, maka keseimbangan ekosistem terganggu karena aliran energi dan rantai makanan terputus atau berubah arah. Jawaban nomor 9. Sistem pencernaan sapi dan manusia berbeda pada struktur lambung dan kemampuan mencerna selulosa. Sapi sebagai hewan ruminansia memiliki 4 ruang lambung seperti rumen, retikulum, omasum, abomasum. Sedangkan manusia hanya 1 lambung. Sapi mampu mencerna selulosa karena di rumen dan retikulum terdapat mikroorganisme penghasil enzim selulase yang mencegah selulosa menjadi glukosa. Sedangkan manusia tidak memiliki mikroba tersebut. Perbedaan ini berkaitan dengan jenis makanan. Sapi sebagai herbivora beradaptasi mencerna serat tinggi melalui proses pemamah biak. Sedangkan manusia sebagai omnivora memiliki sistem pencernaan sederhana untuk mengolah berbagai makanan tanpa fermentasi selulosa. Jawaban nomor 10. Contohnya, kegiatan pembelajaran menjaga air bersih di sekolah.
Yang pertama, dengan bertujuan siswa memahami pentingnya konservasi air dan belajar secara menghemat air melalui kegiatan observasi langsung di lingkungan sekolah. Yang kedua, langkah-langkah kegiatan. Yang pertama, pendahuluan. Guru mengajak siswa berdiskusi tentang sumber air di sekolah seperti keran, kamar mandi, dan taman. Dan menanyakan, mengapa sih air penting bagi kita? Yang kedua, observasi. Siswa dibagi menjadi beberapa kelompok untuk mengamati penggunaan air di sekitar sekolah, seperti di taman, wastafel, dan toilet. Mereka mencatat apakah ada air yang terbuang, keran bocor, atau penggunaan air yang berlebihan. Yang ketiga, diskusi hasil dari observasi. Setelah observasi, setiap kelompok melaporkan temuan mereka. Guru membimbing siswa untuk menyimpulkan secara sederhana penghematan air. Misalnya, menutup keran setelah digunakan atau membuang air hujan untuk menyiram tanaman. Nah, yang terakhir, kita memberikan aksi nyata. Siswa membuat poster hemat air dan menempelkannya di area strategis sekolah sebagai pengingat bagi warga sekolah. Langkah ketiga yaitu nilai-nilai konservasi yang ditanamkan. Yang pertama, tanggung jawab, menjaga sumber daya air agar tidak terbuang. Lalu, kepedulian lingkungan, memahami bahwa air adalah sumber kehidupan yang harus dijaga bersama. Yang ketiga, disiplin dan kebiasaan baik, yaitu membiasakan hemat air dalam kegiatan sehari-hari. Dan yang terakhir, memberikan rasa kerjasama, melakukan observasi dan aksi pelestarian air secara berkelompok. Nah, melalui kegiatan ini, siswa tidak hanya belajar konsep konservasi air, tetapi juga menerapkannya langsung dalam kehidupan nyata di sekolah.